Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA? Pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan. Selebtubers, tren mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belakangan ini tengah viral di media sosial. Bahkan menjadi hiburan tersendiri di kalangan warganet. Tak tanggung-tanggung nih guys, sederet artis tanah air pun ikut terseret dalam gelombang aduan ini. Uniknya, aduan tersebut bukan karena kasus serius, tapi karena kebiasaan-kebiasaan lucu di rumah yang dianggap perlu dibina di barak militer ala Kang Deddy Mulyadi. Seperti hal yang dilakukan oleh Rafathar, putra dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baru-baru ini, ia mengadukan sang ibu karena belum mandi dan terlalu asyik bermain ponsel saat libur. Dalam sebuah unggahan video, kakak Cipung itu menyebut ibunya tak kunjung mandi dan perlu dibawa ke barak militer. Sontak nih guys, momen ini pun mengundang tawa netizen dan menjadi viral di media sosial. Kang Deddy, nih Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Udah bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Shanghai. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai tapi Nanti mama ke gak bisa militer berangkat. aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh. Makanya milih-milih. Parah. Kaca ya. Tak ketinggalan, Ivan Gunawan juga turut melapor ke Kang Deddy. Dalam unggahan Instagram, Igun ternyata mengadukan sahabatnya, Ayu Ting Ting yang dinilai terlalu tenggelam dalam tontonan drama Korea sehingga kurang berinteraksi dengan rekan-rekannya. Nonton drakor mulu nih Kang Deddy, masukin aja ke barak. Ujar Igun dengan nada bercanda. Menariknya nih guys, video aduan Igun soal Ayu Ting Ting segera direspon oleh sang gubernur. Namun Kang Deddy yang berstatus duda itu justru menggoda biduan Depok tersebut dengan memberikan dua pilihan, yakni masuk ke barak militer atau dibawa ke KUA. Waduh, bisa aja nih Kang Deddy. Padahal tipe cowok Ayu Ting Ting kan opa-opa Korea loh Kang Deddy. Kang Dedi, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Masukin ke barak Kang Dedi, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Dedi. Kayaknya udah mulai stres deh Kang Dedi. Angkut Kang Dedi, masukin ke barak Kang Dedi. Nih nonton drakor mulu nih Kang Dedi nih, males ngobrol nih. Dari tadi nih Kang Dedi, masukin ke barak militer nih Kang Dedi nih. Ayo, kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Usut punya usut nih guys, tren mengadu ke KDM alias Kang Deddy Mulyadi bermula dari kebijakan sang gubernur Jawa Barat terkait barak militer. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa program barak militer sejatinya bertujuan untuk pembinaan karakter yang mendidik bagi anak-anak. Menariknya nih guys, barak militer KDM justru mendapat reaksi positif dari masyarakat, bahkan menjadi tren viral di media sosial. Namun, meskipun respon terkait program barak militer Kang Deddy ini tampak jenaka, tapi ternyata tidak bagi Verrell Bramasta. Aktor sekaligus anggota dewan ini menilai bahwa kebijakan Kang Deddy kurang tepat karena anak-anak remaja nakal juga memerlukan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, bila hanya mengandalkan pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja, justru hanya akan membentuk karakter anak muda yang keras, bukan tangguh. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle
akar permasalahan. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif, yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Waduh, gimana nih menurut kalian guys? Kalian pada setuju nggak sih soal program barak militer? Atau lebih sependapat dengan Farel? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys.